Aurat laki-laki ma baina surra ila rukbah. Minimal sekali aurat laki-laki itu nanti dalam solat dari pusar sampai lutut. Tapi lututnya ini bukan aurat. Jadi kalau nampak lututnya, dengkul lututnya masih boleh. Karena dengkul lututnya itu tidak masuk dalam aurat. Lewat dari dengkulnya itu dia aurat. Begitu juga udel. Kalau udel masih nampak, udelnya tidak apa-apa. Tapi lewat dari udel, dia udah aurat. Artinya sebelum memulai solat, syarat ini dulu diperhatikan terpenuhi atau tidak terpenuhi. Ada berapa dia? Ada khamsatu asya'a, ada 5. Artinya jika tidak terpenuhi 5 ini, maka solatnya tidak sah. Curi orang pakaian bapak, misalkan bapak lagi mandi sungai, dicuri orang pakaian, mau solat, gak bisa nutup aurat. Padahal syarat sah tadi harus menutup aurat. Mau balik ke rumah, tidak cukup waktu, maka bagaimana? Tetap solat, agak lihurmatil waktu, solat untuk menghormati waktu. Tapi solatnya tak sah. Ya, solatnya tidak sah. Tapi tetap solat untuk menghormati waktu, tapi solatnya mesti diiadah, diulang. Semua solat yang dikerjakan tidak cukup syarat, maka solatnya diulang. Semua kebaikan yang terjadi di sini akan mengalir kepada Anda. Hanya karena kita masih hidup tidak bisa melihat itu amal. Tapi kalau kita sudah meninggal dunia, akan melihat amal terus mengalir pada kita. Jadi ya orang kaya di akhirat nanti, dengan menanam saham modal di tempat ini, tempat mulia. Bismillah. Kalau Anda fakir, semoga Allah berikan kekayaan kepada Anda. Jika Anda sempit rezeki, semoga dilapangkan. Yang sakit diberi kesehatan. Bergabunglah, niat bergabung. Sesempit apapun diri Anda, sesusah apapun diri Anda, niat bergabung. Semoga setelah itu Allah akan mudahkan pada Anda. Langsung pesantren Nurul Azhar yang kedua, sisihkan rezeki Anda ke Bank Rio Kepri Syariah. Nomor rekening 82021666661. Bank dan Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Anda hendaknya sertakan kode transfer atau langsung konfirmasi kode transfer 01 di akhir nominal transfer. Jangan berhenti sampai di sini. Ajak sahabat, kerabat, siapapun yang bisa Anda ajak. Kapan Anda mengajak, Anda mendapatkan pahala yang sama. Dia berbuat baik, Anda mendapatkan kebaikan. Dia belum berbuat baik, Anda mendapatkan kebaikan. Rugi kalau Anda tidak mengajak orang lain. Ajaklah sebanyak-banyaknya. Nuhibbukum fillah. Kami cintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyiduna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, para jamaah, para pegiat dakwah Yayasan Pencinta Dakwah Pinggir, semoga semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita, pelajaran kita dalam rangka meningkatkan kemampuan kita, pengetahuan kita terhadap hukum-hukum Islam yang tadi sebelumnya Bapak dan Ibu sudah melanjutkan pelajaran akidah. Sekarang kita masuk ke materi fikih, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syara'itus salati, dan syarat-syarat salat. Artinya syarat salat itu sah atau tidak sah, ya. Jadi ada syarat wajib, ada syarat sah. Qabla dukhuli fiha, sebelum memasuki salat itu. Jadi ada syarat di luar solat, ada syarat di dalam solat. Nah, sekarang yang kita bahas di sini syarat di luar solat. Artinya sebelum memulai solat, syarat ini dulu diperhatikan terpenuhi atau tidak terpenuhi. Ada berapa dia?
ada khamsatu asya'a, ada 5. Artinya jika tidak terpenuhi 5 ini, maka solatnya tidak sah. Satu, taharatul a'dha'i, sucinya anggota badan, seluruh badan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku, ya. Minal hadasi wan najasi, baik suci dari hadas maupun suci dari najis. Kita kita selesaikan pembahasan tentang bagaimana mengangkat hadas dan bagaimana pula mengangkat najis. Hadas artinya badannya bisa saja bersih, tapi kondisi tubuh tidak bisa beribadah, solat. Bisa jadi hadasnya hadas kecil atau hadasnya hadas besar. Kalau hadas kecil maksudnya adalah orang itu tidak berwudu, asalkan batal wudunya, berhadas kecil dia. Kalau hadas besar, junub, asalkan dia junub atau dia haid dan nifas, maka orang itu kondisinya berhadas, hadasnya hadas besar. Berhadas kecil maupun berhadas besar tidak bisa melaksanakan solat. Yang kedua, harus juga bersih dari najis. Masih ingat dulu apa saja materi-materi najis itu? Semua yang keluar dari kubul dan dubur adalah najis. Apalagi muntah, darah, bangkai, minuman khamar, anjing, babi, ada 7 macam najis. Mudah-mudahan masih ingat ya 7 macam itu. Anjing, babi, semua yang keluar, alhamdulillah, dari kubul dan dubur. Ya, darah segar maupun darah busuk seperti nanah, muntah, bangkai, khamar. Khamar inilah yang dikategorikan orang sebagai alkohol. Nah, ini 7 macam, 7 benda najis. Di luar 7 ini tidak najis. Tanah najis atau enggak najis? Ya, kalau kena baju kita bilang kotor, tapi kan tak najis. Kalau kotor bisa enggak digunakan untuk sholat? Ya bisa. Tak boleh kalau dia najis. Nah, itu dia. Cuman nanti akan ada pembahasan, ada yang dimaafkan. Apa yang dimaafkan? Jika jumlah darah yang najisnya sangat-sangat sedikit. Misalkan ada orang darahnya darah jerawat, misalkan keluar darah jerawatnya, tegores sama dia atau tegaruk sama dia, karena jumlahnya sedikit, dimaafkan. Apalagi nyamuk terpukul sama dia, itu kategorinya sedikit, maka dia dimaafkan. Nah, itu dia. Itu syarat sah yang pertama. Tubuh suci dari najis dan suci pula dari hadas. Yang kedua syaratnya adalah wasitrul aurati bilibasin tahirin. Sitrul aurah, menutup aurat, baik laki-laki maupun perempuan ya. Aurat laki-laki ma baina surra ila rukbah,
Minimal sekali aurat laki-laki itu nanti dalam solat dari pusar sampai lutut. Tapi lututnya ini bukan aurat. Jadi kalau nampak lututnya, dengkul lututnya masih boleh. Karena dengkul lututnya itu tidak masuk dalam aurat. Lewat dari dengkulnya itu dia aurat. Begitu juga udel. Kalau udel masih nampak, udelnya tidak apa-apa. Tapi lewat dari udel, dia udah aurat. Itu batasnya. Ya ini aurat solat minimal sekali. Bukan berarti di luar solat boleh seperti itu, enggak. Ya, ini jangan salah. Dalam solat saja boleh seperti ini, ya, itu ya. Ini aurat dalam solat. Artinya di luar solat nanti ada adab, ada layak tidak layak, perlu diperhatikan gitu ya. Karena itu juga marwah. Apalagi sebagai ustadz, marwah harus dijaga. Sebagai pendakwah, marwah mesti dijaga. Apa marwah itu? Yang nampaknya tak elok di masyarakat, walaupun dia boleh, itu jangan dilakukan. Contoh apa misalkan, kita jogging pakai celana pendek sampai lutut. Walaupun nutup aurat lututnya, tapi tidak layak di masyarakat. Itu menghilangkan marwah, muru'ah. Karena kita panutan. Ya, makanya setelah jadi ustadz ini upayakan ya peci ada terus gitu ya. Walaupun sesekali kita tak pakai peci, tapi upayakan kalau ada acara-acara itu pak ustadznya pakai peci gitu. Walaupun tidak mendoa gitu. Nah, itu muru'ah namanya ya, muru'ah. Ya, perlu dijaga. Jangan terlalu anak muda kali gaya kalau kecuali bapak ngambil segmen dakwah anak muda gitu ya. Kita gaul masyarakat pakai celana jeans yang ketat gitu. Walaupun boleh kan menutup aurat, cuman muru'ah. Muru'ah ustadz itu mesti ada dijaga gitu. Nah, muru'ah tadi. Ngerti muru'ah itu Pak ya? Muru'ah itu dia bukan halal haram ini. Ya, tapi pandangan orang nanti membuat orang-orang kurang respect dengan ustadz ini, itu sebaiknya dihindari gitu. Nah, sama misalkan ustadz ini kalau dia pun merokok gitu ya, jangan pula merokok tepi jalan habis itu sambil kalau merokok di rumah silakanlah gitu ya. Tapi kalau sama pula gayanya dengan orang-orang yang nongkrong tepi jalan, upayakan dihindari gitu. Itu muru'ah. Tapi kita bicara hukum, tidak bicara tentang muru'ah. Nah, menutup aurat laki-laki, auratnya mana? Antara pusar lutut. Kalau perempuan dalam solat, jami'ul jasad, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan tidak aurat. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi ditambah lagi kaki boleh terlihat. Nah, maka nanti jangan heran kalau ulama-ulama mazhab Hanafi atau kalau kita umroh nanti kita lihat jamaah-jamaah umroh yang dari mazhab Hanafi itu biasanya kakinya terlihat solatnya. Pernah umroh, yang udah pernah umroh mungkin pernah nanti di pelataran masjid itu banyak orang-orang India yang ibu-ibu, karena nampak lehernya, nampak kakinya. Karena menurut mereka itu tidak aurat dalam solat. Tetapi kalau kita mengatakan itu aurat, batal solatnya jika terbuka. Yang boleh terlihat hanya pergelangan tangan sama dan wajah. Dan perempuan pakai cadar solat itu makruh, kecuali dia solat di situ ada banyak laki-laki yang memplototin dia. Nah, banyak laki-laki yang lihat dia lagi solat, itu boleh dia bercadar. Tapi kalau tidak, ini dia pakai dia melepaskan cadarnya. Makruh hukumnya dia pakai cadar. Nah, bilibasin tahirin, dengan pakaian yang suci. Nah, artinya pakaian yang dia pakai itu mesti bukan hanya menutup aurat, tetapi juga pakaian itu mesti suci. Yang pakaian itu yang mana Pak? Semua yang melekat ke badan. Kalau Bapak pakai syal, syalnya itu juga, dan syal itu bergerak dengan bergeraknya Bapak, maka dia harus suci. Contoh gini, Bapak pakai sorban, panjang ekornya, tapi kalau Bapak bergerak, dia ikut bergerak. Itu wajib suci. Nah, apalagi misalkan sarung kita ini, jubah kita, kalau panjang kita pakai selendang panjang, karena dia ikut dengan bergeraknya kita,
maka dia wajib suci, terhitung pakaian. Kecuali bapak letakkan di situ, ya tidak apa-apa. Kalau dia tak suci pun tidak apa-apa. Tapi kalau dia menempel ke badan, ikut bergerak ketika kita bergerak, maka dia wajib suci. Kalau orang solatnya pakai tas bagaimana? Tasnya juga harus suci, karena tasnya itu kalau disandangnya akan bergerak dengan bergeraknya dia. Maka dia wajib suci itu. Gitu. Itu syarat yang kedua. Itu syarat sah yang kedua. Yang pertama tadi badan suci. Yang kedua, badan tertutup aurat dengan pakaian yang suci. Yang ketiga, wal wuqufu ala makanin tahirin. Berdiri di atas tempat yang suci. Sejadahnya, tempat kakinya menapak dan tangannya menapak. Ketika dia sujud, anggota tubuhnya yang menapak ke lantai itu wajib suci. Selain yang menapak tadi tak suci tidak apa-apa. Kalau kita sujud yang menapak ke lantai kan apa saja. Lutut kita, jari kaki kita, dua telapak tangan kita, jidat kita, yang menapak di lantai itu wajib suci tempatnya. Adapun di luar itu, misalkan di bagian sisi kanan kita, walaupun ini tak suci tak apa-apa. Karena yang wajib suci itu adalah yang akan kena ketika kita sujud, menapak di lantai ketika kita sujud, itu suci. Nah, jadi ketika solat pastikan, oh ini suci. Maka saya sering menghimbau-himbau hati-hati kucing yang sering tidur-tidur di sejadah. Karena bulu kucing itu adalah organ tubuh yang lepas dari binatang hidup. Jadi organ tubuh yang lepas dari binatang hidup, maka dia jadi najis. Jadi kalau jumlahnya ada banyak, bulunya jumlahnya banyak, kita berdiri di atasnya, itu menyebabkan sholat kita tidak sah. Karena bulu kucing itu najis, karena dia kucingnya hidup, bulunya copot. Begitu dia. Kalau bulu manusia bagaimana? Tidak, karena manusia suci. Manusia bukan najis. Tubuh kita tidak najis. Maka rambut kita kalau lepas dari badan, dipegang sama orang, sholat itu tak najis. Kalau kucing tadi dia binatang. Itu dia. Maka kalau seandainya dia copot, dia menjadi najis. Jadi kalau melihara kucing tidak apa-apa, tapi hati-hati, jangan dibiarkan dia tidur di tempat di mana kita sholat. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, al-ilmu bidukhulil waqti. Mengetahui bahwa waktu sholat sudah masuk. Artinya begitu dia tahu sholat masuk, maka wajib dia sholat. Yang kelima, wastiqbalul qiblati, dan menghadap kiblat. Sekarang pertanyaannya adalah, jika tak terpenuhi syarat sah sholat ini, bagaimana dia sholatnya? Misalkan ini, bapak sholat, tapi ternyata aurat tak bisa tertutup. Curi orang pakaian bapak, misalkan bapak lagi mandi sungai, dicuri orang pakaian. Mau sholat, gak bisa nutup aurat. Padahal syarat sah tadi harus menutup aurat. Mau balik ke rumah, tidak cukup waktu. Maka bagaimana? Tetap sholat, agak lihurmatil wakti. Sholat untuk menghormati waktu. Tapi sholatnya tak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Tapi tetap sholat untuk menghormati waktu. Tapi sholatnya mesti diiadah, diulang. Semua sholat yang dikerjakan tidak cukup syarat, maka sholatnya diulang. Orang sakit, terbaring, tidak bisa bersuci, maka begitu dia sehat, dia tetap sholat ketika sakit itu, walaupun tak bersuci. Nanti kalau dah sehat dia, sholatnya diulang. Usolli fardhu subuhi rakaataini i'adatan lillahi ta'ala.
Kalau tadi dia adaan lillahi ta'ala, diganti dengan i'adatan lillahi ta'ala. Mengapa diulang? Karena solatnya tidak sah. Setiap solat yang syarat sahnya tak terpenuhi, saya ulangi, setiap solat yang syarat sahnya tak terpenuhi, tetap solat, jangan sampai waktunya habis. Tetapi solatnya itu wajib diiadah, diulang. Begitu nanti dia udah bisa. Bapak ke hutan kerja, cari kayu, terkencing tadi, kena pula celana, tak pakai, tak bawa celana ganti. Mau pulang ke rumah, tak sempat, habis waktu. Maka apa yang bapak lakukan? Tetap solat. Sahkah solatnya? Tidak, tapi tetap solat untuk menghormati waktu. Nah, nanti ketika nanti pulang ke rumah, ganti pakaian, lalu solatnya diiadah. Nah, zuhur misalkan, usolli, pulangnya udah asar, kecuali zuhur masih ada sampai rumah. Ini masalahnya, udah masuk waktu asar. Solatlah, usolli fardhal zuhri, arba'a raka'atin, adaan lillahi, bukan adaan, i'adatan lillahi ta'ala. Mengulang solat. Termasuk juga sebagian ulama mengatakan tidak sah solat yang dilakukan dalam pesawat, karena tak bisa menghadap kiblat. Karena syarat sahnya harus menghadap kiblat. Tidak bisa pula berwudu, sedangkan syarat sahnya berwudu. Tapi kita umrah subuhnya dalam pesawat. Bagaimana? Solatlah subuh dalam pesawat itu, namun nanti begitu mendarat, ulang lagi solatnya, namanya i'adah solat. Nah, itu. Jadi saya ulangi, biar kita sama-sama paham. Saya yakin problem ini akan kita temukan di masyarakat. Ada orang kita kunjungi ke rumah sakit tak solat. Kenapa tak solat? Nggak bisa Ustaz, ini najis, saya pempes, saya kateter, pakai pasang kateter. Di pempes saya tak bisa dicopot, saya tak bisa berwudu. Kita bilang, ibu, bapak tetap sholat semampunya. Cuma nanti kalau bapak ibu ini sehat walafiat, maka dia iadah sholatnya lagi. Nah, gitu ya. Jangan biarkan dia mati su'ul khotimah. Itu tugas bapak sebagai da'i. Jangan biarkan umat mati su'ul khotimah. Kenapa mati su'ul khotimah dia? Karena akhir hayatnya tak sembahyang. Nah, kenapa dia tak sembahyang di akhir hayatnya? Karena dia tak tahu caranya. Dipikirnya tak sah kalau tak berwudu. Memanglah tak sah. Tapi ini tetap menghormati waktu. Syukur-syukur nanti dia sehat, diulangnya. Nah, gitu. Kalau dia mati juga tak sempat ngulang gimana? Dimaafkan. Ya, artinya tak sempat dia mengulangnya, sakitnya lama begitu, solatnya terus, tak pakai wudu, tak pakai tayamum, dimaafkan oleh Allah karena dia berusaha. Bolehkah solat diqadha oleh orang lain? Menurut sebagian ulama, termasuk Imam Subki mengatakan bisa. Jadi ada mengqadha solat orang yang sudah meninggal dunia, tapi tak semua ulama sepakat dalam hal itu. Imam Subki mengatakan bisa orang mengqadhakan salat orang yang sudah mati. Nah, bahkan Imam Subki mengatakan boleh dibayarkan satu salat itu dengan fidyah. Jadi jangan heran di kampung-kampung kita ada fidyah salat. Karena Imam Subki, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, mengatakan bisa. Satu salat, nanti kalau orang sudah mati bayarkan fidyah salatnya, seperti fidyah puasa. Masih banyak ya, memang iya masih banyak. Maka kita tidak boleh salahkan, karena memang ada ulama yang berpendapat begitu. Nah, dan itu mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi juga ada. Mazhab Hanafi fidyahnya malah 2 mud. Kalau mazhab Syafi'i fidyahnya cuma 1 mud. Kalau mazhab Hanafi katanya apa? Fidyah salat itu 2 mud. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i ada, dalam mazhab Hanafi pun ada fidyah salat itu. Jadi kita jangan ya bisa jadi mereka tidak tahu dalil, mereka tidak tahu, mereka cuma dengar-dengar dari orang-orang dulu ada fidyah, berfidyah pula mereka. Tapi sebenarnya apakah ada ulama yang berpandangan demikian? Ada.
Bahkan Imam Subki itu dia banyak membantu mengqadhakan solat orang sanak-sanaknya. Banyak sanak yang tak sembahyang, dibantu sama dia. Gitu. Wa yajuzu tarkul kiblati fi halataini, dan boleh tidak menghadap kiblat dengan pada dua keadaan. Jadi kita tadi syarat wajib sah solat itu kalau menghadap kiblat. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya apakah ada alasan di mana kita tak menghadap kiblat? Ada dua keadaan. Satu, fi syiddatil khauf, pada keadaan yang ketakutan. Seperti orang solat khauf. Solat khauf itu solat dalam keadaan berperang. Maka prajurit perang ini dibagi. Nanti tak bisa menghadap kiblat, tidak apa-apa. Karena khawatir nanti takut musuh menyerang. Gitu ya. Yang kedua, wa finnafilati fis safari. Yang kedua, salat dalam kendaraan, fis safar, dalam perjalanan. Ala rahilati, ketika menggunakan rahilah, kendaraan. Tapi salat wajib tidak bisa. Salat sunnah yang kerjakan, misalkan ibu solat dalam kapal, laju, tak bisa ngadap kiblat, tapi pengen solat sunnah juga, solatlah, tidak apa-apa. Tapi kalau ibu dalam solat wajibnya diulang, tetap solat ibu. Saya ulangi, misalnya ibu naik kapal nih, kapalnya belok, tak tahu mana arah kiblat. Oke, solat wajib boleh, tapi diulang nanti, diiadah. Tetap melaksanakan solat wajib, tapi ada. Nah, boleh enggak solat sunnah? Solat sunnah boleh. Walaupun tak menghadap kiblat, dalam perjalanan, naik kendaraan, itu boleh di atas kendaraan solat dan tidak menghadap kiblat. Tapi solat wajib, itu wajib diulang. Begitu dia. Itu dia masalah 5 syarat sah solat. Ada yang diskusi, saya persilakan. Jika tidak ada, kita lanjutkan lagi. Kalau ada, saya persilakan. Ini masalah musuh aurat tadi, Ustaz. Bagaimana nih memasukkan suatu tempat itu gelap, Ustaz? Di lampu. Ya. Jadi perempuan ini dia sholat tanpa menutup auratnya sempurna. Karena tidak nampak, Ustaz. Tidak nampak. Nah, bagaimana sholatnya? Apakah sah atau tidak? Baik. Dan bagaimana perempuan dia tetap pakai sunnah, tetapi mohon maaf dia tidak memakai dalaman. Apakah termasuk sholatnya sah atau tidak? Baik. Wajibnya memakai pakaian ketika sholat itu dalam semua keadaan. Kita misalkan solat saja kita di kamar kita. Apakah kita menutup aurat karena menghindari pandangan orang? Tidak. Karena kalaupun kita solat di rumah kita, di kamar kita, kita kunci, tidak ada yang lihat. Allah maha melihat, dalam gelap pun Allah maha melihat. Tak terbatas gelap ataupun terang. Kalau orang mungkin tak bisa melihat kita dalam gelap. Maka orang yang menutup aurat alasannya bukan menghindari pandangan orang, tapi sifatnya ta'abbudi. Ta'abbudi itu artinya begitu yang Tuhan kehendaki, dan adab dalam solatnya tertutuplah aurat. Maka kalau orang membuka aurat dalam keadaan solat di malam hari gelap, solatnya tetap batal. Tetap batal. Kecuali memang ini orang tidak punya pakaian, maka dia disunnahkan, dia afdolnya dia memilih tempat yang gelap, karena memang pakaiannya tidak ada. Tapi kalau pakaiannya ada untuk menutup aurat, maka dia tetap menutup aurat. Mau dalam keadaan gelap maupun dalam keadaan terang. Artinya kalau dibukanya auratnya di dalam gelap itu tetaplah batal solatnya, walaupun orang tak bisa lihat. Nah, begitu dia. Yang kedua tadi masalah maaf. Pakaian benar. Ya, pakaian dalam tidaklah wajib.
Artinya ada perempuan malas dia pakaian dalam, langsung pakai mukena. Wallahu a'lam bishawab, di zaman Nabi ada pakaian dalam atau tidak. Yang terpenting itu adalah orang melihat auratnya tertutup. Tapi ingat, tak sekedar tertutup, aurat itu syaratnya bukan hanya menutup, tapi longgar, tidak menerawang. Nah, itu penting, longgar, tidak menerawang. Ada orang, mohon maaf ini agak jorok ya. Dia tak pakai dalaman, maka sholatlah dia di bawah lampu segala macam, maka menerawang, tak sah sholatnya. Nah, mohon maaf, dalaman itu gunanya apa? Supaya tubuhnya tidak membentuk ketika dia pakai mukena. Maka sahnya penutup aurat tadi, ingat, dia bukan hanya menutupi, tapi dia tidak menerawang dan dia longgar, itu syaratnya. Maka kalau seandainya dia pakai mukena yang bagus, tak pakai dalam pun tidak menerawang, tidak pula sampai membentuk organ tubuhnya, maksudnya tidak vulgar, maka sah-sah saja. Mau dia pakai dalaman atau tak pakai dalaman. Cuman khawatir nanti dia menyingkap sedikit, nampak auratnya langsung, maka batal. Nah, kadang orang pakai baju dalaman dia supaya ketika dia ngangkat mukena, perutnya tak kelihatan, tangannya tak kelihatan gitu ya. Itu kadang mengapa orang dalaman. Nah, cuman kalau dia memastikan insya Allah tidak ada yang tersingkap, maka dia sah salatnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada kita lanjutkan lagi. Wa arkanus salati, dan rukun-rukun salat itu samaniyata asyara ruknan, ada 18 rukun. Oh, kok banyak? Biasanya 13. Yang 18 ini nanti Bapak lihat ada tomakninah. Nah, kalau yang 13 itu biasanya tidak memasukkan tomakninah. Hitung-hitungnya. Nah, 18 itu apa? Satu, an-niyah. Niat dalam solat. Kapan niatnya? Niat itu dikerjakan pada saat awal perbuatan, muqtarinun bi fi'lih, beriringan dengan awal perbuatan solat, disitulah niat. Apa awal perbuatan solat? Awal perbuatan solat adalah takbiratul ihram. Maka niat dalam mazhab Syafi'i mesti dilaksanakan pada saat takbiratul ihram. Ada juga ulama mengatakan boleh niat dulu baru bertakbiratul ihram. Ada. Tapi dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwa awal perbuatan disitulah niat. Maka apa awal perbuatan kita? Takbiratul ihram, maka disitulah kita berniat. Allahu Akbar. Saat abar, disitulah niat. Mesti direntang itu niatnya dalam mazhab Syafi'i. Jadi usolli yang sebelum itu belum dihitung niat. Jadi kalau ada orang usolli fardhu zuhri 4 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Dia cuma itu yang disebut dia. Di hatinya tak berniat, tidak sah salatnya. Karena lafaz itu bukan niat. Lafaz itu bukan niat. Yang niat apa? Yang terbesit di hati itulah niat. Nah, jadi hati-hati. Nah, jadi kalau kita solat, lafaz solat, usolli yang kita baca, itu fungsinya hanya untuk membantu mengokohkan hati dalam berniat. Yang terhitung di niat adalah apa yang ada dalam hati di saat Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang mempermasalahkan lafaz niat, berarti dia nggak paham. Niat lafaz itu tidak kita hitung niat. Ingat itu. Kalau Bapak hitung niat dia bertambah, berarti lafaz niat itu tidak terhitung niat. Jangan dihitung niat dia.
Jadi ketika bapak usolli fardhu subuhi, udah berniat belum? Belum. Nanti ketika Allahu Akbar, disitulah berniat. Itu yang dihitung di niat. Nah, gitu dia. Jika tak sama antara lafaznya dengan hatinya, mana yang dihitung? Hatinya, yang lafaznya tak dihitung. Contoh, lafaznya sholat zuhur, usolli fardhu zuhuri arba'a raka'atin. Hatinya Allahu Akbar. Saat Allahu Akbar itu hatinya berniat sholat asar. Mana yang dihitung? Sholat zuhur apa sholat asar dia? Asar. Kalau ternyata dilaksanakannya di waktu zuhur, maka sholatnya tidak sah karena niatnya salah. Paham ya? Dia sembahyang zuhur nih, niat lafaznya betul, niat hatinya salah, maka sholatnya tidak sah. Usolli fardhu zuhuri, Allahu Akbar, memang sholat zuhur, tapi ketika Allahu Akbar tadi dia berniatnya sholat asar, berarti sholatnya tidak sah. Gitu ya. Kenapa? Yang dihitung niat itu adalah yang di hati, bukan yang di lafaz. Jadi untuk apa dilafazkan usolli itu ataupun lafaz-lafaz dalam niat? Kata ulama, mengokohkan hati dalam niat, supaya jangan was-was kita pada saat kita berniat. Itu dia. Nah, ini masalah niat. Jadi hati-hati masalah niat, jangan sampai salah dalam niat. Itu rukun yang pertama, yaitu niat. Rukun yang kedua, salat itu adalah wal qiyamu ma'al qudrati, berdiri bagi yang sanggup berdiri. Yang tidak sanggup berdiri berarti dia boleh duduk. Yang sanggup berdiri duduk tidak boleh, kecuali solat sunnah. Solat sunnah boleh solatnya duduk meskipun mampu berdiri. Solat wajib selagi mampu berdiri tidak sah dilaksanakan duduk. Ibu misalkan solat duha, apa hukum solat duha? Sunnah. Ibu sanggup berdiri, bolehkah duduk? Boleh. Tapi kata Rasulullah, pahalanya separuh dia dapat. Dia tidak dapat pahala sempurna. Ingat itu. Misalkan qabliyah bapak zuhur nanti, karena capek, malas rasanya, abantai duduk aja lah solat. Padahal berdiri bisa. Boleh, sah, tapi pahalanya tidak sempurna. Itu saja, tapi sahnya sah. Beda dengan solat wajib 5 waktu. Solat wajib 5 waktu, selagi mampu berdiri, dilaksanakan duduk, maka tidak sah. Nah, begitu dia. Tak mampu berdiri karena kakinya sakit, maka dia duduk. Bagaimana cara duduknya? Apakah boleh langsung duduk di atas kursi? Tidak. Pilihan utamanya duduknya adalah seperti duduk iftirash. Duduk iftirash. Tak sanggup dia berdiri, kan duduk. Bagaimana cara duduknya? Duduk iftirash. Kalau tak sanggup, kenapa tak sanggup? Kakinya sakit. Bisa jadi keseleo, bisa jadi asam urat, bisa jadi rematik, segala macam. Tak bisa ditekukkan kakinya, barulah dia memilih duduk di atas kursi. Jadi pilihan utamanya jangan langsung duduk di kursi. Pilihan utamanya adalah duduk di lantai. Nah, hati-hati. Cuman rata-rata orang kalau solatnya duduk itu karena memang kaki tak bisa ditekukkan lagi. Tapi bisa jadi bapak ini apa? Bisa, dia cuma tak bisa berdiri oyong saja. Maka dia duduknya melantai, enggak boleh duduk di atas kursi. Nah, beda dengan orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu rata-rata masa tuanya enggak bisa solat berdiri. Kenapa? Badannya besar, lututnya sakit. Rata-rata begitu orang Arab. Maka dia duduknya kalau ada lutut sakit enggak bisa dilipat lagi tuh. Maka bagaimana solatnya? Duduk di kursi. Maka di masjid-masjid di Arab-Arab itu, seperti di Mesir gitu ya, itu di masjid-masjid sudah ada kursi-kursi disiapkan, bahkan permanen kursinya. Wah, begitu ya.
Nah, syarat rukun solat yang kedua adalah berdiri. Bagi orang yang mampu untuk berdiri, maka wajib baginya untuk berdiri. Tidak ada alasan. Yang ketiga, rukun yang ketiga adalah takbiratul ihram. Takbir ihram. Takbir ada banyak dalam solat. Maka takbir itu dibagi menjadi dua. Ada takbir ihram, ada takbir intiqal namanya. Apa takbir intiqal itu? Takbir intiqal adalah takbir yang dibaca ketika berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain. Mau rukuk, pindah, maka takbir intiqal. Allahu Akbar. Mau sujud, takbir. Sunnah satu-satunya yang rukun hanya takbiratul ihram. Satu-satunya yang rukun wajib dibaca hanyalah takbiratul ihram. Takbir-takbir yang lain hukumnya sunnah. Kalau ibu mau rukuk tak baca takbir, sahkah solatnya? Sah, karena sunnah. Kalau ibu mau mulai solat tak pakai takbir, sahkah solatnya? Tidak, karena rukun. Nah, itu dia. Yang rukun gerakan tangannya atau bacaan Allahu Akbarnya. Yang rukun adalah bacaan takbirnya. Dalam solat, ingat ya, dalam solat ada 5 rukun yang wajib dibaca. Nah, 1, takbiratul ihram. Niat tak wajib dibaca. Ya. 2, baca Al-Fatihah. Itu wajib dibaca dalam solat. 3, tahiyat di tahiyat akhir. Bacaan tahiyat akhir. Ya, apa lagi? 4, salawat Nabi di tahiyat akhir. Itu wajib dibaca. 5, salam. Salam pertama. Salam kedua sunnah. Salam pertama wajib. Cuma itu yang wajib dibaca. Selebihnya sunnah. Cuman ada yang paling sering saya ulang-ulang. Ibu-ibu tolong perhatikan anaknya, perhatikan suaminya. Ada orang solat, solatnya mengenang saja. Oh, dia tak baca. Mulutnya enggak kamal kamit. La haula wala quwata illa billah. Ini kok bisa langsung rukuk? Ditanya dia, bapak solat enggak? Solat. Baca enggak? Baca. Kapan bacanya? Dalam hati. Innalillah. Mana sah? Enggak sah itu. Nabi itu kalau membaca mulutnya qomat kamit. Sahabat melihat dari belakang jenggot Nabi goyang-goyang. Yang 5 tadi kalau tak dibacanya, dilafazkannya di mulutnya, solatnya tidak sah. Jadi membaca itu bagaimana yang disebut dengan membaca? Keluar lafaznya, huruf-hurufnya di mulut kita, baru sah. Allahu Akbar, baru sah. Kalau dalam hati aja, tak sah. Ingat itu. Itu sering saya lihat itu. Ibu harus perhatikan suaminya, perhatikan anaknya. Apalagi Al-Fatihah. Berarti dia tak baca kan? Tak sah solatnya. Apalagi Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah ayat Quran. Bukan sekedar baca, harus wajib pakai tajwid. Kalau sembarangan baca macam baca Quran tak pakai tajwid, solatnya tidak sah. Itu Al-Fatihah. Kalau yang lain doa iftitah tak pakai tajwid, tak masalah lah. Tapi kalau Al-Fatihah tak pakai tajwid, solatnya tidak sah. Bisa enggak menerapkan tajwid kalau tak dilafazkan? Mana bisa dalam hati solat Al-Fatihah baca tajwid? Tajwid itu ada makharij hurufnya. Di mana keluarnya, mana yang suara dada, mana suara tenggorokan, mana keluarnya di ujung lidah. Kalau diam aja dia mana terkerjakan, berarti tak sah solatnya. Yang melakukan itu harus taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Lu gurunya sosek itu. Sesat gurunya itu. Dibiarkannya muridnya
Saya santri saya yang SD baru tamat SD masuk di sini banyak seperti itu. Berarti di sekolahnya nggak diajarkan. Diam aja dia. Saya tengok, kau sholat atau enggak? Sholat. Tapi dia mesti tak baca apa-apa. Enggak, sholat itu namanya. Sholat itu dilafazkan. Keluar huruf-hurufnya di mulut kita, baru sah sholatnya. Terutama yang 5 tadi. Ya, yang lain itu ibu rukuk diam aja, sah sholatnya. Enggak apa-apa, karena yang wajib rukuknya, bacanya tak wajib. Sami Allahu liman hamidahnya tak baca apa-apa, bangun aja, tangan aja begitu, baca tidak, apa tidak, sah. Yang wajib itu bangkitnya, bukan bacanya. Kalau yang 5 tadi, yang wajib adalah bacanya. Tak ibu angkat tangan ibu takbiratul ihram, tak apa-apa. Ibu tangan lurus ke bawah. Allahu Akbar. Sah sholatnya? Sah nggak sholatnya? Dia sholat nggak pakai tangannya, tak diam aja. Allahu Akbar. Sah karena ngangkat tangan nih sunnah. Cuman kalau diginikannya tak ada baca apa-apa, tidak sah karena yang rukun itu adalah bacaan takbirnya. Gitu dia. Perhatikan bini bapak, anak bapak, suami ibu, anak ibu, jangan biarkan. Masa sampai tua dia sholatnya tidak sah. Nah. Masalah wanita termasuk mengetahui ya kan. Batasan ketika kita sholat zuhur misalnya. Nah, itu kan sir kan baca Al-Fatihah. Nah, sampai mana batasan? Sir artinya bukan tak dibaca. Sir tetap membaca. Tetapi kata ulama batas bacanya apa? Maksimal volumenya apa? Minimalnya kita sendiri dengar apa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang dengar-dengar dikit itu urusan dia. Yang jahar itu Bismillahirrahmanirrahim, dikeraskan sampai orang lantang mendengarnya. Sir tetap dibaca. Ada orang tak paham sir, dipikirnya sir itu rahasia, tak dibaca sama sekali. Sir itu tetap membaca, tetap dilafazkan. Minimal kita sendiri mendengar apa yang kita baca. Dengan kata ulama, tapi telinganya normal. Kalau telinganya bermasalah, yang penting dia yakin huruf-huruf itu sudah keluar dari mulut dia. Itu batasnya. Nah, jadi bagaimana kalau sholat zuhur dibantainya jahar? Tidak merusak sholat. Tapi sebagian ulama, mazhab Hanafi, mazhab Maliki bilang sujud sahwi nanti dia. Terlupa dia. Sholat zuhur dibantainya jahar. Kan ada pernah, saya pun sering itu, ada beberapa kali saya, mungkin imamnya capek atau lupa, entah apa. Dibantainya jahar sholat zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah ada gelisah saya belakang, apalah Pak Imam ini. Salah enggak itu? Kesalahan itu tidak sampai merusak sholat. Nah, biarkan aja dia mungkin lupa. Jangan dia bilang, sir, jangan. Kita yang batal sholat kita. Biarkan aja dia sampai selesai, kita belakang baca juga. Ya. Jangan diaminkan. Amin. Berarti nggak ada yang negur dia, dipikirnya oh iyalah nih kata dia. Nah, kalau kita diam aja kan tahu dia, oh kok orang ini diam aja. Bacaan tidak disubhanallahkan. Yang subhanallah itu jika gerakannya salah. Orang salah dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Lupa dia, lam yalid wa lam yulad. Subhanallah, itu bongak namanya. Karena dia bacaan, diingatkan dia Allahus Samad. Dia pun nggak dapat dia ngikutinya. Nggak apa-apa, dia sunnah kan. Kalau Fatihah tadi baru dibahaya kalau dia tak bisa ngikutinya. Satu nih, tanya masalah kita sholat zuhur dibacakan zakat. Bagaimana ini terjadi di sholat jenazah? Jadi dari awal itu dari Al-Fatihah, selawat sampai doa itu dizaharkan seluruhnya. Dalam sholat jenazah semua orang wajib baca. Semuanya. Maksudnya semua orang wajib baca Al-Fatihah, semua orang wajib baca selawat. Maka kalau imamnya keliru, dia dijaharkannya semuanya, sholatnya tetap sah. Tapi makmum belakang juga wajib membaca. Paham ya? Ketika imam baca Al-Fatihah,
Bismillahirrahmanirrahim. Kan takbiratul ihram pertama baca Al-Fatihah nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan kita pula nunggu di belakang, nunggu amin. Kita biarkan aja lah, ini itu lagi sakit kepalanya tuh, biar aja lah, dia mungkin lupa. Kita belakang buat hal kita baca Al-Fatihah pula. Nah, begitu dia ya. Waladhdallin kata imam tadi. Jangan diaminkan, nanti pikirnya ya pula. Amin sendiri dia. Kok orang diam aja? Sadar dia. Oh iya, ini kayaknya soal jenazah. Baru ingat dia soal jenazah rupanya. Tapi kalau disengajakannya jahar, tetap sah salatnya, tidak masalah. Cuman makmum harus juga membaca, jangan terlena bacaan imam. Begitu dia. Sama seperti asar tadi. Imamnya baca dengan jahar, kita baca belakang. Baik. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Longgar kayaknya nih. Matiin aja yang ini, longgar. Potondri kirim mau Pahrul. Longgar. Baik, lanjut ke berikutnya. Kalau tidak ada diskusi lagi, ibu-ibu jangan khawatir, ibu-ibu jangan takut kalau mau diskusi. Atau ada masalah-masalah berkaitan dengan ini maupun berkaitan dengan lain, silakan. Masalah niat ini, Ustaz. Sampai mana batasan ketika kita berniat itu, Ustaz? Lafaznya. Apakah cukup hanya usolli fardhu zuhri saya katakan dulu lillahi ta'ala, atau kita baca lengkap usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin? Kalau lafaz ini kan tidak ada masalah. Dalam niat itu unsur yang mesti terpenuhi apa? Satu, ada ta'yin, menentukan solatnya pertama ada unsur kesengajaan diri, sengaja aku. Atau kalimatnya kalau usolli, sengaja aku solat. Kalau wudu, nawaitu, sengaja aku berwudu, begitu ya. Harus ada unsur kesengajaan dalam niat. Maka ada lafaz kata usollinya. Yang kedua, ada ta'yin solatnya. Solatnya solat apa? Zuhur kah, asar kah, maghrib kah? Karena yang membedakan niat satu dengan niat berikutnya adalah pada kalimat itu. Kita zuhur sama asar sama nggak dengan caranya? Sama saja. Yang membedakannya apa? Ditentukan dalam niatnya, sholatnya sholat apa. Yang ketiga, nanti ditentukan juga sholatnya fardu atau tidak fardu. Kalau sholat sunnah tak perlu disebutkan kata fardunya, tak wajib. Tapi kalau dalam sholat wajib harus disebutkan kata fardunya. Adapun arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati tidak wajib kalau disebut juga untuk menyempurnakan niat. Jadi semua unsur niat itu yang akan kita masukkan ke dalam hati kita, itu kita lafazkan. Semua unsur niat yang akan kita baca saat kita takbiratul ihram, semuanya kita kokohkan dulu dengan lafaz tadi. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin imaman ma'muman adaan lillahi ta'ala. Supaya nanti ketika Allahu Akbar enggak perlu lama-lama. Karena semua unsur tadi sudah tertanam dalam hati kita. Maka lafaz tadi mau panjang mau pendek tak apa-apa, lebih lengkap lebih bagus. Supaya ketika kita nanti bertakbir Allahu Akbar berniat, itu sudah sempurna di hati kita semuanya. Baik yang wajibnya dalam niat maupun yang sunnahnya dalam niat. Nah, gitu dia. Karena dalam niat itu pun ada yang unsur wajibnya, ada unsur sunnahnya. Nah, gitu dia. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang lain? Silakan, Bu. Kalau kita sedang sholat, Pak, ada kucing gitu di jalan gitu kan. Kita kan nggak tahu bulunya ada enggak. Najis itu adalah sesuatu yang kita hukumkan itu adalah yang zahir. Yang tidak zahir tidak kita hukum. Kita tak tahu juga telapak kaki kita ini bersih atau tidak. Jangan-jangan tadi anak kita terkencing di situ. Tapi kita tidak tahu. Tapi kita tengok tak ada barangnya, maka tidak dihukum. Sama seperti orang terkentut. Apakah terkentut itu berarti sempaknya bernajis atau tidak? Ada pula orang bilang, oh itu najis. Kenapa pula bernajis? Karena pasti kentut itu angin membawa tai yang kena ke
celana dalam kalau dipelototin pakai alat apa namanya? Ya, itu akan nampak molekul-molekul kotorannya. Enggak begitu. Tak sampai begitu, betul. Tapi kalau memang gitu tengok kasat mata ada sampahnya, ya iya dia najis gitu. Buka celana, nampak ada sampah, ya najis dia. Tapi kalau kita tengok tak ada, bau saja, ya pastilah bau. Namanya juga dia barang bau dibenturkan ke situ, ya bau dia. Kalau tengok mikroskop Ustaz, ada nih molekul-molekul kotornya, tidak sampai segitu. Kucing tadi lewat, kipas-kipaskan bulunya, tak ada nampak kita bulu. Maka kita tidak apa-apa. Karena dasarnya dia bersih. Dasarnya kita pegang bulunya, dia bulunya bukan bulu najis. Tapi kalau copot dari badannya, barulah dia najis. Sama seperti paha ayam. Ibu punya ayam, pengen makan ayam. Ibu mau amputasi kakinya. Boleh nggak dimakan? Kenapa? Karena ayamnya masih hidup. Nah, tak disembelih. Ibu cuma makan kakinya saja. Ibu sama seperti makan bangkai ayam. Kan di Jawa saya dengar ada pencurian. Orang itu kalau mencuri sapi, hendak seekor sapi. Pahanya potongnya sapi itu. Diamputasinya paha sapi itu. Karena kalau sapi mikulnya susah. Kalau pahanya aja masih bisa dipikul gitu. Nah, kenapa? Karena najis. Bangkai dia. Nah, begitulah bulu tadi. Nah, ya. Maka dia hindari. Tapi kalau kucing tadi lewat, dasarnya kucing itu bersih. Ngelendot-lendot di kita pun tidak apa-apa, enggak langsung bernajis kita. Yang kita khawatirkan ternyata bulunya copot banyak. Kita tinggal bersih-bersihkan, enggak gitu sholat. Ya, karena dia bukan seperti anjing dan babi. Kalau anjing dan babi tak pun copot dari kulitnya, kalau dia basah terpegang sama kita, atau tangan kita basah, nah najis. Nah, gitu. Kalau kucing kan dasarnya kan tidak najis. Nah, itu dia. Wallahu a'lam. Kalau najis dilarang kita memeliharanya. Ada lagi lanjut diskusi? Silakan, Pak. Dia punya sakit atau berat misalnya. Iya. Dia cuma tak bisa untuk sujud saja, sama duduk antara dua sujud. Cuma dia berdiri mampu. Tak bisa apa? Tak bisa untuk sujud karena lututnya Oke. bengkak. Dia berdiri. Tapi sebenarnya dia mampu berdiri kan. Awalnya dia mampu berdiri, tapi tak bisa dua perkara itu saja, dua rukun itu. Tapi dia langsung sholat duduk. Bagaimana bisa? Duduk dengan kursi itu kan? Iya. Jadi begini. Dia boleh duduk kalau memang berdirinya tak bisa. Ini orang berdiri bisa, sujud di lantai tak bisa. Bagaimana cara sholatnya? Saat berdiri dia wajib berdiri. Misalkan begini nih. Dia berdiri bisa. Cuman kalau udah sampai ke lantai itu tidak bisa bangun lagi dia. Dia berdiri bisa. Kursi letaknya belakang. Allahu Akbar. Berdiri kuat dia. Maka wajib dia berdiri. Allahu Akbar. Rukuk bisa dia. Rukuk dia. Sami Allahu liman hamidah. Bisa. Ketika sujud disitulah dia bermasalah. Jadi kakinya kena asam urat. Kan yang masalah kaki asam urat ni kalau diprekokkan kan agak berat. Itu susah dia. Rematik macam. Maka sujudnya, karena sujudnya bermasalah, yang dapat keringanan itu sujudnya saja. Maka sujudnya duduk di lantai dia, ada kursi dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nanti ketika rakaat kedua bangkit lagi dia. Allahu Akbar. Karena masalah dia adalah sujud. Ini dia mampu berdiri. Aku Ustaz kalau duduk di antara dua sujud itu nak sanggup. Dibantu yang sholat duduk bermasalah, enggak bisa. Karena dia berdiri bisa. Gitu deh. Apakah termasuk sah atau batal sholatnya? Tak sah lah. Sholatnya tak sah sholatnya karena dia syarat sah sholat itu berdiri bagi yang mampu. Jadi hati-hati. Tak mampu itu banyak kategorinya. Tak mampu duduk kah? Tak mampu sujud kah? Macam-macam apanya. Yang diringankan itu adalah yang kita tak mampu. Kalau kita tak mampunya duduk berarti kita tak duduk. Kalau tak mampunya berdiri berarti kita duduk gitu ya. Jadi kan macam-macam penyakit orang kan.
Ada orang berdiri bisa karena lurus kakinya, tapi kalau udah bengkok kakinya nanti sujud dan duduk sujud tak bisa. Nah, tergantunglah penyakitnya apa. Nah, gitu ya. Nah, begitu dia. Ini suatu kalau yang tak khutbahkan sholat itu bilang berbicara. Tapi kadang imam yang sholat itu kan lurus dan dapatkan kemana. Oke. Dia saat khutbah dilarang berbicara sehingga yang didengar hanyalah khatib saja. Nah, orang yang berbicara yang tak penting dalam khutbahnya tetap sah, tapi pahalanya dia bisa jadi kehabisan pahala gara-gara itu. Bukan berarti membatalkan jumatannya. Sahnya tetap sah. Adapun khatib, dia boleh berbicara saat dia khutbah ataupun sebelum itu. Misalkan khatib nih, saat dia berkhutbah ada jamaah anak-anak ribut. Boleh nggak dia menegur anak-anak? Boleh, nggak masalah. Makmum yang tak ada kepentingan tak boleh, bisa batal pahala Jumatnya, bukan batal Jumatan, Jumatnya tetap sah. Cuman pahalanya dia nanti bermasalah karena dianggap lagho dia di situ. Tapi bisakah berdialog antara khatib dengan jamaah? Kalau hal penting dialog boleh, enggak sampai membatalkan khutbah. Cuma kalau perkara-perkara tak penting, jangankan berbicara, main-mainkan kunci saja itu tidak boleh dalam khutbah. Dia punya misalkan, ada orang malah main HP saat khutbah, itu lebih parah lagi ya. Jangankan itu, dia punya kunci gini-ginikannya sambil santai dan dengar khutbah. Tidak boleh, itu berdosa dia. Itu pahala khutbahnya bisa kehabisan dia. Nah, begitu. Tapi bukan soal khutbahnya tidak sah. Bukan soal Jumatnya tidak sah. Soal Jumatnya tetap sah. Jadi khatib tadi disuruh jadi imam. Lalu dia atau imamnya menyuruh untuk rapikan saf. Itu tak masalah. Itu adalah bicara yang diperlukan dalam yang dilarang tadi adalah bicara-bicara yang tak diperlukan juga. Nah, begitu dia. Maka kalau udah Jumat berlangsung, pengurus-pengurus jangan heboh ke sana ke sini, malah mengatur anak-anak saf anak-anak, nanti khawatir dia bisa batal pahala Jumatannya gitu ya. Karena tak sempurna berarti Jumatannya, tapi perkara sahnya masih sah insyaallah. Nah, gitu dia. Jadi khatib saat khutbah, sebelum khutbah, khatibnya, bapak-bapak yang masih di belakang tolong isi saf depan. Belum khutbah, ini berarti tidak ada masalah. Saat khutbah pun ada jamaah tengok dia. Nabi pernah negur orang tak sulat tahiyatul masjid, masuk langsung duduk tapi tak solat tahiyatul masjid. Nabi kan negur lagi saat khutbah. Nah, kan boleh dialog antara imam. Namun ada ulama mengatakan dialognya mesti sepihak saja, khatib saja yang negur gitu misalkan. Wallahu a'lam. Ada lagi ibu-ibu yang ingin diskusi? Bapak-bapak, kalau tidak ada kita sudahi lagi. Tri, makan siang udah datang, Tri? Nah, oke. Kalau tidak ada yang diskusikan, ibu ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada kita sudahi lagi nih. Kalau ada saya persilakan. Nah, kalau tidak ada kita sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.